Halo semuanya, kembali lagi di channel Horizon Movie. Di channel ini kita akan membahas alur film menjadi lebih singkat dan jelas. Pastinya kalian gak perlu repot lagi buat streaming online plus kena iklan yang aneh-aneh. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Darkest Minds tahun 2018. Film ini menceritakan kematian anak-anak di Amerika akibat penyakit mematikan. Anak-anak yang berhasil selamat dari penyakit tersebut mendapatkan kekuatan super tapi menjadi ancaman bagi pemerintah. Sebelum dimulai, boleh di-subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian jika kalian suka dengan video ini. Tanpa basa-basi lagi, kita mulai intronya. Di awal film diperlihatkan anak-anak yang sedang makan siang di kantin sekolah. Tiba-tiba, tangan seorang anak bernama Grace bergetar, matanya menyala, lalu gelas yang dipegangnya remuk. Grace terjatuh, kemudian langsung meninggal. Berita di TV menjelaskan kematian disebabkan oleh penyakit misterius dan menular. Nama penyakit tersebut adalah Idiopathic Adolescent Acute Neurodegeneration, atau disingkat IAAN. Yang menyebabkan kematian 90% anak-anak di Amerika. Presiden menyampaikan perasaannya sebagai orang tua karena anaknya yang bernama Clancy juga terkena penyakit tersebut, namun kondisinya sudah membaik setelah diobati di pusat penyembuhan. Presiden meminta anak lain yang sakit untuk dirawat di CDC demi keselamatan mereka. Skin berganti ke sebuah keluarga yang sedang merayakan ulang tahun anak perempuannya, bernama Ruby Daly, yang menjadi tokoh utama di film ini. Orang tua Ruby memberikan hadiah ulang tahun, sebuah gantungan kunci kepada Ruby. Tengah malam, Ruby terbangun dan pergi ke kamar orang tuanya. Ruby memegang tangan ibunya, tapi entah kenapa tubuhnya bergetar, lalu ia kaget dan pergi dari sana. Di pagi hari, Ruby datang ke ibunya dan bilang ia sakit kepala. Ibunya kaget kenapa Ruby bisa ada di sana dan tidak mengenali Ruby. Ruby dibawa ke garasi dan sang ibu menguncikan ia. Ruby duduk terdiam sambil menangis, kemudian pintu garasi terbuka, lalu datang dua orang yang memakai pelindung tubuh untuk membawa Ruby pergi. Ruby dibawa menggunakan bis bersama anak-anak lainnya ke sebuah camp yang berisikan anak-anak. Seorang anak lelaki memberontak dan mencoba kabur, namun gagal setelah ditahan oleh tentara. Anak lelaki tersebut melihat ke arah tentara dengan mata yang menyala, lalu si tentara terhipnotis dan menembakkan pistol ke lehernya sendiri. Anak lelaki tersebut langsung ditahan oleh para tentara lain sebelum dapat mengeluarkan kekuatannya. Ruby dan anak lain yang baru tiba dibawa ke sebuah ruangan untuk diberikan warna. Dokter menjelaskan kepada Ruby kalau Ruby selamat dari penyakit, tapi tidak boleh pergi sampai ia pulih. Semua anak diberikan warna selaras dengan kelainan yang didapat. Yang paling bawah adalah hijau, yaitu super intelijen. Biru memiliki kekuatan telekinesis. Emas bisa memanipulasi listrik, dan yang paling berbahaya adalah merah yang dapat memanipulasi api, dan oranye yang dapat mengontrol pikiran. Dokter menyalakan mesin untuk melihat warna milik Ruby. Ternyata Ruby mendapatkan warna oranye. Ruby sadar ada yang salah dan melihat dokter mengambil suntikan. Saat dokter ingin menyuntik dia, Ruby memegang tangan dokter lalu menghipnotisnya. Dokter pergi ke mesin dan mengganti warna Ruby menjadi hijau. Di dalam camp, anak-anak dipisahkan berdasarkan warna hijau, biru, dan emas. Tapi tidak ada warna merah dan oranye, yang berarti warna merah dan oranye akan langsung dimusnahkan. Skin berganti ke 6 tahun kemudian. Ruby melakukan kesalahan saat membuat sepatu. Seorang tentara sudah mengawasi Ruby sejak lama karena ia terlalu bodoh untuk diletakkan di hijau. Tes akan dilakukan besok dan warna asli Ruby akan terbongkar. Anak perempuan di sebelahnya membela Ruby dengan berkata Ruby tidak melakukan kesalahan. Tentara tersebut kesal dan mempercepat tes warna menjadi saat itu juga. Semua anak dibawa ke lapangan lalu dites menggunakan suara berfrekuensi tinggi. Ruby pingsan kemudian terbangun dengan keadaan tangan yang diikat. Dr. Begbie merawat Ruby dan menyuruhnya bersikap santai saat mereka sedang berdua.
Dr. Bagby bercerita dulu ia adalah seorang pekerja sosial dan Ruby mengingatkan ia dengan anak yang tidak dapat ia selamatkan. Tentara datang, kemudian Dr. Bagby bersikap seperti dokter biasa. Waktu Dr. Bagby habis, dan tentara menyuruh ia pergi. Ruby menemukan not di balik kertas Dr. Bagby yang menyuruhnya pergi ke ruangan boiler. Hasil pemeriksaan keluar, dan terbongkar Ruby memiliki warna oranye. Dr. Bagby membawa Ruby kabur menggunakan mobil miliknya. Tentara yang berjaga di depan gerbang mencegat mereka. Ruby dipaksa membuka maskernya, namun berhasil menghipnotis tentara, jadi mereka berhasil keluar dari sana. Di perjalanan, Dr. Bagby menjelaskan akan melindungi Ruby dan membawanya ke Liga Anak-anak. Kemudian memberikan liotin untuk Ruby yang berguna sebagai alat pelacak. Mereka berdua bertemu dengan pria bernama Rob. Ruby hampir terjatuh, lalu Rob memegang tangan Ruby. Kekuatan Ruby aktif dan ia melihat ingatan Rob yang menangkap seorang anak berwarna biru. Saat Ruby mengganti pakaian, ia mendengar suara dan melihat seorang anak kecil bernama Zu. Zu dapat manipulasi listrik untuk melarikan diri dari Ruby. Di luar, Rob dan Dr. Bagby mendengar suara lalu mempersiapkan senjata. Zu melarikan diri ke dalam mobil, kemudian Ruby memohon agar dibukakan pintu karena ia berpikir akan dibunuh. Akhirnya Zu merasa kasihan dan membuka pintu mobil untuk menyembunyikan Ruby. Dua orang teman Zu bernama Liam dan Chaps masuk ke mobil, lalu mereka melihat ada orang dewasa yang berteriak memanggil Ruby. Mereka bergegas melarikan diri dan bertanya kepada Zu, siapa itu Ruby. Ruby memperkenalkan dirinya, tapi Chaps tidak mengizinkan ada orang asing bersama mereka. Ruby memutuskan keluar dari mobil, tapi Liam menolak membukakan pintu dan tetap membawa Ruby karena mengetahui Rob dan Dr. Bagby adalah orang dari Liga Anak-anak. Saat mereka sedang mengobrol, terlihat sebuah mobil yang dikendarai wanita bernama Lady Jane. Lady Jane menembak ke mobil mereka, tapi tembakannya meleset dan mengenai kaca mobil. Rob dan Dr. Bagby datang lalu menabrak mobil Lady Jane. Liam memberikan kemudi kepada Ruby, kemudian pergi ke belakang mobil untuk mengeluarkan kekuatan telekinesisnya. Liam membuat angin kencang dan mengangkat pohon, kemudian mereka berhasil kabur dari sana. Chaps penasaran kenapa Liga rela menerjang masalah demi mengejar Ruby. Ruby menolak menjawab, lalu memutuskan pulang ke rumahnya di Virginia. Liam menahan Ruby dengan kekuatannya, karena jika Ruby pulang sendirian, maka pemburu bayaran yang disewa tentara, yang salah satunya adalah Lady Jane, bisa menangkapnya dan membawa ia kembali ke camp. Liam mengajak Ruby untuk ikut dengan mereka ke tempat bernama East River, yang merupakan pemukiman anak-anak. Akhirnya Ruby setuju untuk ikut dengan mereka. Di perjalanan, Liam menceritakan ia dan saudaranya pernah mengikuti Liga Anak-anak. Awalnya mereka mengajarkan cara memakai kekuatan untuk hal-hal kecil, tapi lama-kelamaan semakin berbahaya. Hari sudah gelap, jadi mereka pergi ke hotel untuk beristirahat. Ruby mengingat kenangan masa kecilnya saat melihat gantungan kunci hadiah dari orang tuanya. Saat mereka tidur, tangan Zu tidak sengaja mengenai tangan Ruby. Ruby dapat melihat mimpi Zu yang sedang melarikan diri dari camp bersama Liam dan anak-anak lainnya. Beberapa anak tewas ditembak oleh tentara, tapi mereka berhasil melarikan diri. Di pagi hari, saat Ruby dan Liam sedang membersihkan mobil, terlihat dua orang pemburu bayaran yang keluar dari pintu di sebelah mereka. Ruby menggunakan kekuatan hipnotisnya dan Liam kebingungan kenapa pemburu tersebut tidak mengejar. Mereka melanjutkan perjalanan dan mampir ke mall untuk mencari persediaan dan bermain di sana. Ruby dan Liam melihat coretan di lantai, lalu terdengar suara aneh. Kemudian mereka dikendalikan oleh kekuatan telekinesis. Zu datang menyelamatkan mereka dengan mengendalikan listrik ke arah sekitarnya. Keempat anak yang menyerang mereka datang dan menjelaskan
Alasan mereka menyerang Ruby dan Liam karena mereka mengira Ruby dan Liam adalah pemburu bayaran. Sebagai permintaan maaf, mereka mengajak Ruby dan yang lainnya untuk bermaram sehari di sana. Keempat orang anak tersebut berasal dari East River. Kemudian Ruby menghipnotis salah satu anak dan mendapatkan petunjuk I, D, dan O. Skin berganti di mana Ruby sedang membacakan dongeng sebelum tidur untuk Zoo. Selesai membacakan dongeng, Ruby melihat ke arah Liam dan berniat memegang tangannya. Tapi entah kenapa, ia mengurungkan niatnya. Ruby menemui Chaps yang sedang berjaga karena takut mobilnya dicuri. Chaps mencari tahu mengenai IDO dan sudah mencoba penempatan yang sesuai dengan semua abjad, piktograf, tanda isyarat, dan peta, tapi tidak menemukan satupun petunjuk. Ruby bertanya mengapa Chaps menulis di buku laporan. Chaps menunjukkan kata-kata di awal baris buku yang membentuk sebuah kalimat. Itu adalah cara Chaps berkomunikasi dengan orang tuanya saat Chaps bersembunyi. Ayah Chaps adalah seorang dokter, yang berarti ayahnya mengetahui apa yang terjadi kepada anak-anak yang selamat. Chaps yakin ayahnya mengira Chaps sudah meninggal. Ruby membalas ayahnya juga seorang detektif polisi, jadi mereka berdua memiliki nasib yang sama. Chaps sadar polisi bisa saling berbicara memakai frekuensi khusus. Anak-anak di bawah 17 tahun bisa mendengar frekuensi yang tak diketahui orang dewasa. Itu sebabnya suara di camp berfungsi kepada mereka, tapi tidak dengan tentara di sana. Jadi, IDO bisa saja sebuah frekuensi, bukanlah sebuah tempat. Mereka berkesimpulan E adalah 5, D adalah 4, dan O adalah 0. Radio diputar ke frekuensi 540, lalu terdengar suara yang memberikan mereka petunjuk ke Danau Prince di Virginia, yang merupakan tempat tinggal Ruby. Setibanya di Virginia, mereka berpisah dengan Ruby. Ruby hanya bisa melihat ibunya dari luar rumah. Jika Ruby mendatangi orang tuanya, dia tetap akan dianggap sebagai orang asing. Ruby kabur ke ladang, lalu Liam mendatanginya. Liam memberikan gantungan kunci milik Ruby yang terjatuh di depan rumahnya. Mereka hampir mantap-mantap, tapi tidak jadi karena Ruby takut kekuatannya akan melukai Liam. Mereka pergi dari ladang, namun sudah ada Lady Jane yang menunggu mereka. Muka Ruby dipukul, lalu Lady Jane menembak Liam dengan senjata frekuensinya. Terlihat Chaps dan Zoo juga sudah diikat oleh Lady Jane. Lady Jane tidak mengetahui Ruby memiliki warna oranye. Jadi Ruby memegang tangan Lady Jane dan menghipnotisnya. Kemudian ia pingsan karena kehabisan tenaga. Ruby bangun dan mendengar Chaps dan Liam yang sedang bertengkar. Ruby memutuskan pergi dari sana untuk menghentikan pertengkaran mereka. Tapi ternyata Chaps dan Liam bukan membicarakan Ruby, melainkan mobil. Chaps juga sudah mengetahui Ruby memiliki warna oranye sejak awal mereka bertemu. Mereka melanjutkan perjalanan ke Danau Prince dengan berjalan kaki. Saat lokasi sudah dekat, muncul sekumpulan orang yang menyergap mereka. Salah satu orang tersebut bernama Mike yang ternyata teman Liam saat di kamp penahanan. Mike membawa mereka ke Danau Prince dan terlihat banyak anak-anak lain yang hidup bahagia. Mereka dibawa ke tempat Slipkid yang merupakan ketua di sana dan terkejut karena Slipkid adalah Clancy yang merupakan anak dari presiden. Esok hari, Ruby datang ke kediaman Clancy karena disuruh oleh Mike. Clancy membagikan ingatannya saat ia dijadikan kelinci percobaan di pusat pengobatan. Saat dokter tidak memiliki cara lain untuk menyembuhkan penyakitnya, Presiden menyampaikan ke media kalau Clancy sudah sembuh. Presiden tahu jika anak-anak tidak dapat disembuhkan, tapi tetap mencoba karena ia takut dengan kekuatan yang mereka dapatkan. Clancy mengajari Ruby cara menggunakan kekuatannya. Tapi Ruby tidak menunjukkan seluruh potensinya karena takut pada dirinya sendiri. Sementara itu di luar, Liam yang datang tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Ruby menunjukkan ingatannya kepada Clancy. Alasan kenapa orang tua Ruby tidak mengenalnya, karena ingatan mereka telah dihapus agar tidak khawatir kepada Ruby.
Karena cemburu, Liam pun pergi dari sana. Ruby dan Liam bertemu, kemudian Liam bertanya kenapa Ruby tidak memberitahu kebenarannya. Ruby menjelaskan ia takut Liam terluka karena kekuatannya, padahal Liam tidak masalah dengan hal tersebut. Ruby membalas Liam tidak mengerti karena tidak memiliki warna oranye. Liam yang kecewa pergi dari sana dan meninggalkan Ruby. Saat Ruby mencari Liam ke hutan, terlihat Chaps yang sedang duduk sendirian di pinggir danau. Chaps tidak nyaman berada di sana karena terlalu banyak peraturan seperti berada di camp. Di lain tempat, Clancy sedang mengirimkan pesan kepada seseorang. Ruby muncul di belakang Clancy, lalu ia panik dan menutup pesan tersebut. Ruby meminta Clancy untuk meminjamkan laptopnya kepada Chaps untuk menghubungi orang tuanya. Clancy mengizinkan dengan syarat Ruby mau mengajarinya cara menghapus dirinya dari ingatan orang tuanya. Ruby tidak tahu bagaimana ia melakukan hal tersebut, jadi Clancy berencana masuk ke ingatan Ruby dengan alibi mencari data untuk membalikan ingatan. Clancy masuk ke ingatan Ruby di hari ulang tahunnya yang ke-10. Saat Ruby sadar, Clancy sudah menindihnya dan berniat mantap-mantap dengan Ruby. Ruby menolak dan memukul Clancy lalu pergi dari sana. Liam melihat Ruby lalu bertanya kenapa Ruby menangis. Ruby menunjukkan hal yang terjadi, lalu Liam emosi dan berencana membunuh Clancy. Tapi Ruby mencegahnya. Di malam hari, mereka membangunkan Chaps dan Zoo untuk kabur dari sana. Saat hampir berhasil keluar, ternyata mereka disergap oleh para tentara dari camp. Liam mengangkat dan mendorong tentara tersebut, tapi tiba-tiba ia terdiam terkena hipnotis. Clancy ternyata adalah pemimpin dari tentara di sana. Liam dipukuli berulang kali oleh Clancy dan tentara. Ruby marah dan menghipnotis tentara tersebut untuk menembak dirinya sendiri, kemudian Zoo menyerang tentara lainnya. Mereka kabur keluar, lalu helikopter menurunkan pasukan anak-anak yang memiliki warna merah. Anak-anak tersebut menyemburkan api dan membakar bangunan di sana. Ruby menyuruh Liam, Chaps, dan Zoo pergi untuk menyelamatkan anak lainnya, sementara Ruby akan bertarung dengan Clancy. Mereka saling menunjukkan kekuatan hipnotisnya, tapi sayang Clancy lebih unggul. Saat Clancy lengah, Ruby menghipnotis pilot helikopter dan menjatuhkan helikopter ke arah Clancy. Ruby terjatuh saat melarikan diri, lalu Chaps datang menyelamatkan dia. Karena hal tersebut, Chaps menderita luka bakar yang parah. Karena tidak memiliki pilihan lain, Ruby menyalahkan alat pelacak yang diberikan Dr. Bagby. Liam yang sudah menyelamatkan Zoo ke kelompok lain datang menemui Ruby. Tapi Ruby menyuruhnya pergi meninggalkan Ruby dan Chaps karena Liga sudah mengetahui lokasi mereka. Liam menolak untuk pergi karena mereka adalah keluarga. Akhirnya orang dari Liga datang dan membawa mereka ke markas. Saat Ruby bangun, sudah ada Dr. Bagby dan Rob di depan dia. Chaps dibawa ke rumah sakit karena kondisinya yang buruk. Dr. Bagby menjelaskan Liga bukanlah tempat seperti yang diceritakan Liam. Liga berusaha mengungkap kebenaran camp dan menghentikan presiden. Rob menyanggah dan menjelaskan Liam akan berguna bagi mereka. Ruby yang marah menghipnotis Rob dan menyuruhnya keluar dari sana. Ruby menawarkan untuk bertempur untuk Liga dengan syarat Liam dibebaskan. Kemudian Dr. Bagby setuju. Ruby diizinkan pergi menemui Liam di ruangannya. Liam menceritakan sebuah kisah di mana ia bertemu dengan Ruby dan menyatakan perasaannya. Hey, let's go to Virginia. I mean, I'm in the middle of playing volleyball with my best friend Chubbs, but it's like everyone else disappears. You're walking towards me. I tell you that I love you. Sebagai penutup cerita, Ruby menyuruh Liam menutup matanya, kemudian Ruby menciumnya. Tapi bukan hanya mencium Liam, Ruby juga menghapus seluruh ingatan Liam mengenai Ruby.
Dr. Bagby pun masuk untuk memberikan perlengkapan milik Liam. Karena Liam sudah tidak mengenali Ruby, maka ia langsung pergi dari sana. Clancy ternyata selamat dari helikopter dan kembali memimpin pasukan tentara. Zeus sudah bergabung bersama kelompok lainnya, dan Ruby bergabung ke dalam liga. Film pun selesai. Oke, jadi meski film ini berdurasi 1 jam 43 menit, banyak karakter yang tidak dikembangkan lebih lanjut dan terkesan buru-buru. Masih banyak bagian yang kurang jelas, terutama cerita dari masing-masing anak. Kabarnya, sequel dari film ini akan tayang di tahun 2022 atau 2023. Jadi mari kita sabar menunggu, semoga cepat tayang karena saya sendiri penasaran dengan kelanjutan film ini. Tuliskan di komentar rekomendasi film dari kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.